Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online class of economy bersama dengan saya Yunta Fiani Mufidatul Ramawati. Kalian bisa panggil saya Bu Yunta. Di sini kita akan bersama-sama berbagi informasi mengenai apa saja yang ada pada ekonomi seperti itu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kalau yang nama ekonomi itu merupakan suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana kita pun juga dalam keseharian kita pun juga tidak bisa terlepas dari adanya ekonomi seperti itu. Kemudian berdasarkan kotak belajar yang telah saya posting di Google Classroom, ada beberapa materi pembelajaran yang akan kita pelajari ke depannya, yakni berkaitan dengan konsep ilmu ekonomi. Ini salah satunya materi yang akan kita pelajari. Kemudian ada masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, selanjutnya peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, dan bahkan sampai terbentuknya harga keseimbangan pasar dan juga struktur pasar. Tapi sebelum kita mempelajari bab tersebut, materi-materi tersebut, perlu kalian ketahui kalau kalian harus benar-benar menguasai apa sih yang dimaksud dengan ekonomi, konsep dari ekonomi itu bagaimana sih. Nah, oke, maka dari itu kita akan pelajari materi ini, konsep ilmu ekonomi. Oke, dalam ilmu ekonomi itu terbagi atas dua hal, yakni ilmu ekonomi murni dan juga ilmu ekonomi terpakai atau ilmu ekonomi terapan. Jadi yang namanya ilmu ekonomi murni itu memang suatu yang memang murni, memang gimana ya? Murni itu berarti berkaitan dengan asas-asas ekonomi atau berkaitan dengan data-data ekonomi seperti itu. Dimana kalau ilmu ekonomi murni itu terbagi atas 3 hal, yakni ilmu ekonomi metodologi, ilmu ekonomi yang menerangkan, dan bahkan ilmu ekonomi yang melukiskan. Kemudian kalau untuk ilmu ekonomi yang menerangkan itu terbagi atas 2, yakni ilmu ekonomi teori dan juga praktek. Sedangkan untuk ilmu ekonomi teori itu terbagi atas 2 hal, yakni ilmu ekonomi mikro dan juga ilmu ekonomi makro. Nah, untuk ilmu ekonomi mikro dan juga makro, ini merupakan sebuah pokok bahasan yang benar-benar perlu kalian pelajari karena memang ilmu ekonomi teori ini itu memang sebuah ilmu ekonomi yang ada kaitannya dengan materi-materi yang akan kita pelajari ke depannya seperti itu. Dimana kalau gampangannya kalau misalkan untuk ilmu ekonomi mikro itu mempelajari ilmu ekonomi dalam skala yang kecil, sedangkan untuk makro itu dalam skala yang besar. Misalkan dalam skala kecil itu seperti apa? Misalkan interaksi antar individu. Dimana kalau kita saja sebagai individu itu kan memerlukan sesuatu hal kan untuk mencukupi kebutuhan. Nah, karena adanya upaya untuk mencukupi kebutuhan, berarti kita harus melakukan sebuah transaksi apa? Mungkin saja misalkan transaksi jual beli seperti itu. Berarti kan antara individu dengan individu, antara produsen dengan konsumen. Untuk makro itu mencukup apa? Nah, dalam skala yang besar, misalkan itu dalam sebuah negara. Dalam sebuah negara, itu pun juga tidak terlepas dari adanya ekonomi seperti itu. Misalkan pengangguran, upah, terus inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya. Itu dalam skala yang besar, dalam skala makro. Namun kalau untuk kelas 10 itu condongnya kita akan mempelajari materi-materi berkaitan dengan ilmu ekonomi teori mikro, jadi dalam skala yang kecil seperti itu. Kemudian kalian mungkin sudah pernah dengar kalau yang namanya ekonomi atau ekonomik itu berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos dan juga nomos. Oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan untuk nomos itu berarti aturan atau peraturan. Oke,
Kenapa sih kok ekonomi itu terdiri dari 2 kata ini? Gampangannya tuh seperti ini, kenapa harus oikos dan juga nomos? Gampangannya gini, kalau yang namanya rumah tangga itu nggak ada peraturan, mungkin juga akan menimbulkan sebuah permasalahan seperti itu. Makanya dalam sebuah keluarga itu harus ada peraturan yang mengikat. Maksudnya pun juga nggak mengekang juga sih, cuma harus ada keseimbangan dalam sebuah kehidupan seperti itu maksudnya. Nah, kata oikos dan juga nomos ini itu dicetuskan oleh filsuf Yunani ini, yakni oleh Aristoteles. Aristoteles ini merupakan seorang murid dari Plato, di mana ia pun juga dikenal sebagai bapak ekonomi. Kemudian si Aristoteles ini itu dalam sebuah buku itu menyebutkan kalau kalau yang namanya kepala keluarga itu harus berusaha agar bisa memenuhi kebutuhan dari para anggota keluarganya. Jadi yang namanya anggota jadi yang namanya sudah menjadi hukum alam kalau yang namanya kepala keluarga itu harus bisa memenuhi kebutuhan si anggota keluarganya seperti itu. Itu menurut Aristoteles. Jadi harus ada keseimbangannya di situ seperti itu. Kemudian kalau untuk tokoh-tokoh ekonomi itu sebenarnya banyak banget. 3 di antaranya yang paling berpengaruh itu adalah Adam Smith, John Maynard Keynes, dan juga Thomas Robert Malthus. Sebenarnya ada lagi sih, contohnya kayak David Ricardo, terus Sam Pita, terus Samuelson dan lain sebagainya. Itu sangat juga berpengaruh. Tapi contohnya mungkin kalian bisa pelajari lebih lanjut. Di sini saya hanya mengulas saja kalau yang namanya Adam Smith itu merupakan terkenal dengan sebutan tokoh ilmu ekonomi dan juga bapak ilmu ekonomi mikro. Kemudian bukunya yang paling terkenal yakni The Wealth of Nation, di mana dalam buku The Wealth of the Nation ini itu merupakan sebuah buku yang memang mengungkap sejarah ekonomi pada masa silam seperti itu. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of a Nation itu mengungkapkan satu kalimat yang sangat menarik, yakni the theory of invisible hand, atau tangan-tangan tidak ketara, di mana maksud dari tangan tidak ketara itu pun juga merujuk pada sebuah logika dalam berpikir seorang masyarakat seperti itu. Dimana kalau misalkan yang namanya masyarakat itu pasti akan menentukan kebutuhannya sendiri dengan apa yang akan diproduksi, kemudian apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya, tanpa ada campur tangan dari pemerintah di dalamnya. Jadi secara alami masyarakat itu akan membentuk sebuah pola yang akan menguntungkan satu dengan yang lainnya. Jadi akan ada timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lainnya tanpa adanya campur tangan dari pihak lainnya seperti itu. Yang selanjutnya yakni John Maynard Keynes atau biasa disebut atau dipanggil juga sebagai Keynes, di mana dia lahir pada 5 Juni 1883 di Cambridgeshire. Di mana Cambridgeshire ini pun juga merupakan salah satu wilayah di Inggris, di bagian timur Inggris, di mana dia meninggal pada 21 April 1946 di Tilton, di mana Keynes ini terkenal dengan julukan Bapak Ekonomi Makro karena ia cenderung membahas aktivitas ekonomi makro. Nah, aktivitas ekonomi makro itu pun juga salah satu hal yang pernah dipelajari oleh si Keynes ini itu adalah bagaimana laju inflasi, kemudian pengangguran, teori upah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu merupakan sebuah pokok-pokok bahasan yang ada pada ilmu ekonomi makro. Nah, di mana untuk John Maynard Keynes ini pun juga merupakan sebuah orang ekonom yang sebenarnya pun juga bertolak belakang dengan paham dari Adam Smith, di mana John Maynard Keynes ini pun juga lebih condong berpedoman kalau yang namanya masyarakat itu tidak akan pernah bisa berkembang tanpa ada campur tangan pemerintah. Jadi benar-benar campur tangan pemerintah ini pun juga merupakan suatu hal yang pokok bagi perkembangan masyarakat pada masa itu seperti itu.
pada masa itu dan juga dijadikan sebuah pedoman bagi orang-orang yang penganut Keynesian. Itu juga meyakini kalau yang namanya pemerintah itu memiliki hak yang tinggi untuk perkembangan masyarakat itu sendiri, seperti itu. Lalu untuk Thomas Robert Malthus, di mana Malthus ini lahir pada 13 Februari 1766 di Surrey, Inggris, dan meninggal pada 23 Desember 1834, di mana si Malthus ini menulis berbagai macam buku perihal ekonomi, dan yang paling populer diantaranya yakni The Principle of Economy. Nah, dalam The Principle of Economy itu disebutkan juga mengenai membahas perbedaan antara ilmu ekonomi material dengan ilmu ekonomi eksakta. Kemudian karya Malthus yang lainnya yakni buku Political of Economy. Jadi menurut Malthus ini ekonomi itu bagian dari ilmu politik, seperti itu. Kemudian karena berbagai macam hal yang melatar belakanginya, kok ilmu ekonomi itu bagian dari politik sih? Nah, timbul pertanyaan seperti itu. Kemudian timbul sebuah pemikiran kalau yang namanya suatu ilmu jika bersinggungan dengan matematika, maka ilmu itu bisa berdiri sendiri dan karena ada landasan empiriknya, seperti itu. Kemudian dari situ ekonomi itu dipisah dari unsur politik karena ilmu ekonomi itu bisa berdiri sendiri, seperti itu. Itu menurut Robert Malthus. Nah, perlu kalian simpulkan kalau sebenarnya yang namanya ilmu ekonomi itu merupakan sebuah ilmu yang iya sih, oke sih, memang sebuah ilmu yang berasal dari bahasa Yunani, tapi sebuah ilmu yang sebenarnya sangat berkembang di Inggris. Kemudian bisa kita sama-sama ketahui kalau untuk tokoh-tokohnya ini hanya beberapa ya, hanya 3 dari banyak tokoh ekonomi di dunia. Kemudian dari ketiga tokoh ini saja mereka pun juga sama-sama lahir di Inggris. Sebenarnya ada lagi David Ricardo, ada Sampita, ada Samuelson, dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya kalau untuk mempelajari ekonomi itu sendiri pun juga merupakan suatu hal yang menarik, karena memang ekonomi itu membahas berbagai macam kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan juga persediaan faktor-faktor produksinya pun juga terbatas gitu. Dan bagaimana cara kita mengakalinya, seperti itu. Lalu perlu kalian ketahui, ini informasi penting bagi kalian, kalau yang namanya ekonomi itu dijuluki dengan kata the Queen of Social Science. Berarti ratu dari ilmu sosial. Dan mengapa kok dijuluk ratu seperti itu? Nah, sebutan ratu dari ilmu sosial ini karena memang mengurus segala sesuatu bentuk aktivitas-aktivitas manusia di bumi. Selain mempelajari tentang bentuk aktivitas manusia dalam ekonomi pun juga perlu kita ketahui bahwa banyak tokoh yang berperan seperti itu. Kemudian gampangannya seperti ini sih kalau misalkan untuk ratu itu sendiri. Contohnya di keluarga kita kan terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya. Nah, untuk mencukupi segala macam kayak kebutuhan makan kita, seperti itu kan ada pada ibu. Nah, makanya ibu pun juga yang mengatur bagaimana mungkin keuangan kita, aktivitas kita, dan lain sebagainya. Makanya penggambarannya dari ilmu sosial ini pun juga seorang ratu, bukan seorang raja, seperti itu. Walaupun memang banyak tokoh ekonomi yang laki-laki, tapi untuk penyebutannya ini itu adalah queen, bukan king, seperti itu. Dan perlu kalian ketahui, pemimpin di Inggris pun juga seorang ratu, jadi queen of social science itu.
Oke, next. Nah, ini untuk penerapan prinsip ekonomi, sebenarnya penerapan prinsip ekonomi itu banyak banget. Di antaranya yakni aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini merupakan salah satu gambar ini itu menunjukkan sebuah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, di mana kita bisa melakukan proses tawar-menawar untuk memperoleh sesuatu kan, untuk memenuhi kebutuhan kita tentunya seperti itu. Itu penerapan dari prinsip ekonomi, di mana kalau misalkan kita butuh ya kita beli, seperti itu. Tapi juga kita harus memperhatikan bagaimana kemampuan membeli kita, seperti itu. Bagaimana proses tawar-menawarnya harus kita lakukan dan lain sebagainya. Kemudian yang namanya ekonomi itu ada motif-motif yang ada pada masyarakat, yakni ada motif ekonomi dalam kegiatan produksi, motif ekonomi dalam kegiatan konsumsi, dan juga bahkan pada motif ekonomi dalam kegiatan distribusi. Untuk motif ekonomi dalam kegiatan produksi itu juga ada berbagai macam hal. Motif yang mendorong seseorang melakukan kegiatan produksi pun juga bermacam-macam. Secara umum, motif yang mendorong seseorang melakukan tindakan produksi itu karena motif ekonomi. Nah, motif ekonominya ini berupa imbalan materi kepada orang-orang yang bekerja, dan motif non-ekonominya pun juga merupakan imbalan-imbalan non materi seperti itu. Gampangannya kalau misalkan untuk motif ekonomi itu berarti kita melakukan suatu hal didasarkan pada adanya upaya untuk untuk adanya upaya untuk memperoleh suatu imbalan, misalkan uang, barang, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan untuk motif non ekonomi itu karena adanya keinginan dari diri kita untuk dipuji, kemudian untuk mendapat penghargaan, untuk meningkatkan status sosial dan lain sebagainya, itu masuk pada motif non-ekonomi. Selanjutnya untuk motif ekonomi dalam kegiatan konsumsi, itu ada juga, itu sebenarnya berkaitan dengan kepuasan konsumen sih ya. Berarti kalau misalkan kita puas dengan kegiatan konsumsi yang kita lakukan, kita sudah bisa memenuhi motif ekonomi dalam kegiatan konsumsi seperti itu. Kemudian kalau untuk motif ekonomi dalam kegiatan distribusi, itu pun juga kalian sudah sama-sama mengetahui kalau yang namanya distribusi pun juga kegiatan untuk menyalurkan barang kan. Jadi dalam kegiatan distribusi itu tidak terlepas dari adanya motif ekonomi, yakni bisa mendistribusikan barang secara cepat, merata ke seluruh area yang ditentukan seperti itu. Kemudian untuk prinsip ekonomi itu ada 3 juga, yakni penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, dan juga penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Nah, untuk penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi itu didorong karena adanya keinginan untuk menghasilkan barang sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Misalkan nih, memproduksi barang yang dibutuhkan oleh sebagian atau banyak masyarakat. Seperti itu. Misalkan apa ya? Oh ya, dalam situasi situasi pandemi kayak gini kan kebutuhan akan masker pun juga merupakan sebuah kebutuhan yang vital bagi masyarakat kan. Nah, yang namanya produsen pun juga menyediakan berbagai macam masker yang bisa dipakai oleh masyarakat seperti itu. Jadi penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi benar-benar diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan masker seperti itu. Kemudian kalau untuk penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, nah kita kan sebagai manusia tidak menutup kemungkinan kalau yang namanya kebutuhan kita pun juga tidak terbatas kan. Kita pengen ini, kita pengen itu, kita mau ini, kita mau itu, dan lain sebagainya. Nah, untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut, kan kita pun juga nggak bisa langsung membeli dalam skala yang besar kan. Kita harus
sedikit demi sedikit mungkin kita harus menentukan skala prioritasnya seperti itu. Barang A lebih penting daripada barang B. Barang B lebih penting daripada barang C, barang C lebih penting daripada barang D, dan lain sebagainya. Nah, begitu seterusnya. Jadi harus ada skala prioritas agar hal tersebut tidak memberatkan kita, seperti itu. Kemudian, ada penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu tidak terlepas dari penerapan kegiatan dalam perdagangan kan. Nah, kalau misalkan kita berdagang, pasti kan kita juga membutuhkan keuntungan gitulah ya. Jadi harus ada produk yang dihasilkan, harus ada produk yang dijual, disalurkan kepada konsumen dan lain sebagainya, kita dapat untung. Nah, itu merupakan sebuah penerapan dari prinsip distribusi, dimana kalau sebenarnya sih kalau penerapan dari prinsip-prinsip ekonomi ini tujuannya pun juga baik, tujuannya untuk saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya, jadi tidak ada yang dirugikan ataupun apa ya, jadi rugikan itu sih sebenarnya. Oke, sampai di sini. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kalian ajukan di Google Classroom. Kita diskusi secara terbuka. Kemudian jangan lupa akses e-learning semadanya. Kalian bisa akses UKBM di situ, kalian bisa mengerjakan KBN di situ. Kemudian kalau misalkan memang penjelasan saya terlalu cepat, kalian bisa replay, kalian bisa tanya, "Gimana Bu maksudnya ini, maksudnya itu?" Gitu ya. Kemudian kalau oke, materi ini juga akan saya share ke Google Classroom kita, di mana kalian nanti bisa mempelajari lebih lanjut materi-materi ini. Oke, kita ketemu di Google Classroom, kita diskusi di sana. Sampai jumpa, terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.